Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok mengenai aspek pembelajaran berdiferensiasi lingkungan belajar. Menurut Suprayogi tahun 2022, lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Lingkungan fisik merupakan lingkungan yang memungkinkan untuk memberikan gerak dan penyegaran pikiran saat mengikuti proses pembelajaran. Contoh lingkungan fisik seperti sarana dan prasarana pembelajaran seperti gedung, fasilitas kelas, pencahayaan, ventilasi, meja, tempat duduk, dan lain sebagainya. Jika menurut Nana Shaudi tahun 2004 mengemukakan bahwa lingkungan fisik terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia yang kadang memberikan dukungan dan hambatan dalam berlangsungnya pembelajaran. Yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial dalam ruang lingkup pembelajaran berdiferensiasi merupakan lingkungan pergaulan ataupun relasi interaksi antara warga sekolah dalam proses pendidikan, seperti relasi antar guru dengan guru, guru dengan peserta didik, dan antar peserta didik, dan lain sebagainya. Lingkungan sosial diharapkan menjadi lingkungan yang nyaman dan mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, lingkungan intelektual merupakan kata lain dari penataan materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi yang diterapkan guru selama proses pembelajaran. Lingkungan intelektual meliputi perkembangan prestasi siswa, bentuk-bentuk tugas belajar, dan partisipasi peserta didik saat pembelajaran. Selanjutnya, lingkungan psikologis dalam lingkungan sekolah yang merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologis dan kesejahteraan siswa di dalam sekolah, seperti aspek-aspek fisik, sosial, dan emosional dari lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi kehidupan siswa secara keseluruhan. Selanjutnya, karakteristik lingkungan belajar yang efektif untuk pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, setiap orang di kelas akan menyambut atau sebaliknya merasa disambut dengan baik. Dengan kata lain, semua orang beramah tamah dan bersosialisasi. Kedua, setiap orang di kelas saling menghargai. Ketiga, peserta didik merasa aman, tidak takut salah ketika mencoba hal baru yang ia pelajari. Yang keempat, ada harapan tumbuh. Peserta didik dapat mengembangkan diri sesuai minatnya di kelas. Kelima, tujuan pembelajaran demi mencapai kesuksesan peserta didik. Selanjutnya, keadilan di kelas. Setiap peserta didik mendapat perlakuan sesuai dengan kemampuannya atau keahliannya sehingga proses belajar cocok dengan diri anak. Yang terakhir yaitu kolaborasi dan kerjasama. Baik guru maupun peserta didik saling menyadari kewajibannya dan berusaha untuk membentuk kebiasaan positif demi tercapainya tujuan belajar. Selanjutnya, penerapan lingkungan belajar pada pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, mengatur lingkungan fisik yang fleksibel. Misalnya dengan guru mengatur ruang kelas disesuaikan dengan berbagai jenis aktivitas pembelajaran, misalnya pengaturan tempat duduknya. Jadi tempat duduk itu dibuat variatif seperti melingkar, berkelompok, kotak, berbaris, ataupun berpasangan, seperti pada ilustrasi berikut. Yang kedua, menggunakan media dan sumber belajar yang beragam. Misalnya, mencakup LKBD dengan tingkat kesulitan yang berbeda, bahan ajar yang beragam seperti video, presentasi, ataupun aktivitas interaktif, maupun penggunaan teknologi. Yang ketiga, memetakan peserta didik dalam kelompok belajar. Misalnya, dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan, gaya belajar, atau minat mereka. Yang keempat, mendorong keterlibatan peserta didik. Jadi guru harus mendorong partisipasi peserta didik dalam pembelajaran, misalnya dengan memberi pertanyaan-pertanyaan pemantik dan memfasilitasi diskusi yang berpusat pada peserta didik. Yang kelima, menggunakan teknologi yang mendukung pembelajaran. Contohnya, menggunakan perangkat lunak pembelajaran adaptif, platform pembelajaran online, atau alat-alat khusus yang membantu siswa mengakses materi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka misalnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.